La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil, sepele, dianggap remeh temeh. Apa dia? An talqa akhaka biwajhin talqin. Engkau jumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Sekarang siapa yang mengamalkan wajah yang cerah? Bulat, kuning, mata dua, hidung, bibir huruf U. Keep your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang hinggap di tengah talam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Memang belum kan? Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Yang saya hormati Bapak Sigit beserta seluruh perangkat, karyawan, pegawai, keluarga besar JMS, Japan Medical Supply, bisa juga jarang mandi sore. Ustaz Somad ini yang disapanya cuma pejabat-pejabatnya aja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita petang ini Tausiah Akbar Keluarga Besar JMS Batam dan pelantikan pengurus Majelis Taklim Rhymes Rimes JMS. Temanya adalah adab dalam pergaulan. Saya ringkas menjadi 5. Bisa diingat? Belum saya sebutkan. Nanti kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rambai. Kalau Abdul Somad sedang tausiah, tolong tangan jangan melambai. Ini kok dilambai hilang bahan saya. Saya ngadap ke depan dulu 20 menit. Nanti habis itu ke kanan 20 menit. Habis itu ke kiri 20 menit. Jadi seperti biasa 600 ml. Setuju? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. Saya sampaikan 5 adab dalam pergaulan. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa maka ucapkanlah salam. Makanya tadi Bapak protokol mengucapkan salam. Saya di mana-mana biasanya tausiah itu pernah pengalaman sambutannya sampai 5. Tapi di JMS ini begitu naik langsung tausiah. Gak pakai kata sambutan. Di tempat lain sambutan sampai jamaah meleleh.
Begitu Ustaz naik, dia langsung bismika Allahumma ahya wa amut. Di JMS langsung. Ini memang nggak ada sambutan dari tadi. Ada. Oh, masya Allah, tabarakallah. Ini pelajaran buat yang lain, yang buat acara, tirulah cara JMS. Jadi pertama kali jumpa, kalau mau pergaulan kita baik, doakan teman, kawan, sahabat itu dengan ucapan salam. Saya kalau disambut di JMS, begitu datang langsung disambut, welcome. Saya nggak mau. Well bagus, come datangnya bagus, pulangnya. Good morning Ustadz, nggak mau saya dipanggil good morning. Kenapa? Good bagus, morning paginya bagus, siangnya. Maka kita pakai salam yang datang dari Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu warahmatullah wabarakatuh. Maka saat ibu bapak ketemu dengan saya katakan assalamualaikum, selamat rumah tanggamu, selamat suamimu dari pelakor, selamat hartamu, selamat gajimu dari hal yang tak bermanfaat, selamat akalmu, selamat hatimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu insyaallah. Amin. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepadamu. Wabarakatuh, berkah anakmu, berkah umurmu. Hidup ini yang kita cari adalah berkah. Nikah suami istri, laki perempuan mempelai, laki-laki mempelai perempuan. Kita naik ke atas pentas, apa kita ucapkan? Barakallahu lakuma wa barak alaikuma. Lahir anaknya, yang kita mintakan juga berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahmu wa balagha asyiddah. Saat kita makan, yang kita minta juga berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Maka saat berjumpa dengan teman, adab pergaulan yang pertama adalah ucapkan salam. Alhamdulillah protokol mengucapkan salam. Saya tadi mengucapkan salam, berarti sudah dapat 6. Habis itu nanti ditutup dengan salam 9. Habis itu nanti ketemu sama kawan salam. Tadi saya di dalam dengan Pak Sigit dapat salam. Jamaah lagi mengucapkan salam. Kalau memang salam itu doa, kenapa orang Islam banyak yang tidak selamat Pak Ustadz? Ya salamnya tidak dari hati. Assalamualaikum. Oh atuh. Maka ucapkan salam dengan doa dari lubuk hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Salam waktu sholat nanti maghrib, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita mendengar jawabannya, kita mengucapkan salam, mereka mendengar, mereka menjawab, tapi kita tidak ingin mendengarkan jawabannya. Nanti pulang dari JMS lewat pemakaman, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab itu, tapi kita nggak dengar. Coba kalau kita dengar, waalaikumsalam, mati kita langsung. Jadi intinya kepada orang mati pun kita ucapkan salam. Untuk apa mengucapkan salam sama orang udah mati, udah meninggal dunia Pak Ustaz? Mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, supaya dia selamat dari azab kubur. Inilah salam yang tidak ada di tempat yang lain. Ustaz Somad itu apologi membela agama sendiri. Ya iya, kalau tidak kita membela ajaran agama kita, siapa lagi? Betul? Maka ini kita sosialisasikan ke anak-anak kita. Alhamdulillah sudah disosialisasikan dalam bentuk lagu. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ustaz Somad tetap mengucapkan selamat pagi. Tetap.
Ustaz Somad tetap mengucapkan good afternoon, good night, tetap. Ustaz Somad tetap mengucapkan, tetap. Yang terkait dengan masalah akidah jangan masuk ke dalam. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Disuruh toleransi, malah kolaborasi. Waspadalah pendangkalan akidah. Mudah-mudahan kita yang sudah mengucapkan salam selama bekerja di JMS, Masya Allah, JMS juga ternyata pakai salam. Ustaz tahu dari mana? Itu utamakan selamat, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan itu dari salam. Bahasa Arabnya salamatun. Makanya waktu kita berdoa di sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, sampai ke Jawa jadi selamat. Pripun kapare Pak Selamat api. Dan yang sampai ke bulan itu pun ternyata selamat. Neil Armstrong sampai ke bulan dengan selamat. Hidup ini yang kita mintakan selamat. Kaya, ganteng, kecelakaan, na'udzubillah. Cantik, hebat, na'udzubillah. Yang kita inginkan hidup ini mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang pertama, salam. Yang kedua, at'imut ta'am. Setelah kita salam, assalamualaikum, jumpa, kita tengok wajahnya pucat. Ini nampaknya kurang vitamin ini. Maka kita kasihlah makanan. Makanya tadi saya waktu sampai di sini tidak langsung ke atas pentas, di dalam dulu. Sampai di dalam diberikan makanan, tapi nggak dimakan karena nggak dipersilakan. Ustaz Somad jangan buat fitnah. Masa Ustaz nggak dipersilakan? Udah dipersilakan tadi. Saya sudah minum air putih, sudah minum teh. Cuman pas mau makan kue nggak jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita punya uang, kita kasih kawan makanan. Tahadu, kalau kamu saling berbagi hadiah, tahabu, maka kamu akan berkasih sayang. Apa yang bisa kita berikan untuk dia, berikanlah sebagai hadiah. Kalau kita menyebutnya cendera mata. Kalau orang Malaysia enggak, cendera hati. Lama saya merenung, kenapa yang di kita cendera mata, sampai di Malaysia disebut cendera hati. Pas setelah dibuka itu bungkusnya, baru ketahuan. Rupanya yang cendera mata itu cuman enak ditengok di depan mata. Kalau cendera hati, indahnya sampai ke dalam. Itu bisa-bisa Ustaz Somad aja. Buktinya saya baru sampai di JMS, langsung dikasih hadiah. Masya Allah, JMS. Kalau tuan minum kopi di kedai Palas, Bapak Ibu tahu rasanya pakai rompi? Panas. Beda rompi JMS, pakai AC. Nggak percaya? Nanti saya kasih pinjam. Masya Allah, tabarakallah. Ini nanti akan saya bawa pulang supaya waktu masuk pesawat orang nggak ada yang kenal. Loh, kok nggak kenal? Saya tutup kepala saya pakai. Baru saya pakai kacamata hitam, baru pakai masker, baru panggil orang. Ustaz Somad dari JMS ya? Tahu juga kalau Somad itu. Kalau dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau ada kenangan dikasih kawan, itu kita ingat sama dia. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang rompi dibawa mati. Makanya nanti rompi ini saya simpan di rumah, saya gantung, dan jangan sampai ada yang minjam. Setiap saya buka lemari, kalau saya mau naik motor, saya pakai, ingat JMS Batam. Itulah perlunya kita kenang-kenangan. Kadang kita ingat sama kawan ini, aduh, teman yang paling saya ingat dialah Pak Ustaz. Kenapa kau ingat? Gak bayar hutang.
Kalau bisa biarlah kenangan itu adalah kenangan yang indah. Saya dari Natuna tadi pagi, sebelum pulang saya diberi keris. Ustaz Somad, ini keris untuk kenang-kenangan. Pulang besok ke Pekanbaru, saya pajang di dinding rumah. Ini keris dari Natuna, ini keris dari Ustaz Salim Afillah, ini keris ketika saya dari Luwu, Sulawesi, ini keris banyak di rumah. Begitu tamu datang, dia berbisik, Ustaz dukunnya. Apa pula punya keris dukun? Keris itu adalah khazanah kekayaan bangsa Indonesia, Nusantara. Hampir setiap suku ada kerisnya. Betul? Jadi keris itu, saya pun ke Mesir, saya hadiahi keris kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh, ini hadiah dari saya. Pas dibukanya heran dia, wah belok-belok ini kan. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Pergi saya ke Aceh, dikasih orang rencong. Pergi saya ke Papua, sampai di Papua begitu turun dari airport dikasih piring besar sekali, gambar burung cendrawasih. Dalam hati saya, wah berarti orang Papua ini mau ngasih saya makan nasi banyak ini. Karena ditengoknya saya kurus, mau dikasihnya makan biar agak gemuk sedikit. Begitu sampai di piring Ustaz, rupanya bukan untuk tempat makan, disuruh injak pakai kaki. Ada piringnya saya simpan sekarang di rumah. Ini perlunya kita, kalau bisa kasih makan, kasih hadiah. Tidak bisa ngasih, saya ini Pak Ustaz gak kaya, saya ini tidak ada uang, gak bisa ngasih apa-apa. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Setelah jumpa, Assalamualaikum. Itu akhir bulan tanggal 25. Senyum. Tapi ibu-ibu kalau bisa jangan senyumnya terlalu diobral untuk suami orang. Takutnya dia salah sangka. Senyum untuk suami sendiri. Payahlah Pak Ustaz, kami perempuan kerja di JMS, gimana sama karyawan? Pakai masker. Jadi senyum, naikkan aja masker. Supaya apa? La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan baik walaupun kecil, sepele, dianggap remeh temeh. Apa dia? An talqa akhaka biwajhin talqin. Engkau jumpa dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Sekarang siapa yang mengamalkan wajah yang cerah? Bulat, kuning, mata dua, hidung, bibir huruf U. Keep your smile. Orang barat mengamalkan sunnah Nabi supaya rajin tersenyum. Rupanya orang yang selalu tersenyum itu dia menghemat energi. Sebaliknya orang yang mengerutkan wajah seperti jeruk purut dipijak gajah. Kalau jumpa sama orang curiga, jangan-jangan habis makan buah rambai sama biji-bijinya. Berkerut wajah. Nah, jadi kita ini mesti banyak-banyak senyum. Macam siapa? Macam aku. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya banyaklah orang nanya ke saya, Ustaz umurnya berapa? Saya bilang saya lahir 1977. Loh, kok wajahnya kayak 27 katanya. Aduh, saya bilang bolak-balik meyakinkan dia. Dia nggak percaya juga. Ya, apa boleh buat? Maka kita mesti banyak tersenyum. Tapi saya senyum biasanya sama laki-laki. Nanti sebentar lagi saya kesana. Sebentar ini sama ibu-ibu nih dulu. Nah, senyum itu adalah sodakoh. Apa pula solawat? Sodakoh. Tersenyum. Itulah hebatnya Islam. Orang kaya bersedekah, kasih. Pergi kita ke rumah orang kaya, begitu sampai di ruang tamu, Allahu Akbar, ada jeruk, ada pisang, rupanya keramik. Dianggapnya kita kuda kepang. Tapi begitu kita ke rumah kawan kita yang tidak kaya, biasa-biasa saja, teh manisnya keluar. Datang pula dia mau bertanya, Ustaz minum apa? Kopi apa teh? Jangan lagi minum kopi pahit, hidup sudah pahit. Kalau gitu teh mau teh manis? Iya, teh manis, setia dan penyayang. Teh manisnya teh daun apa teh pucuk Pak Ustaz? Teh daun. Dingin atau panas Pak Ustaz? Kau buat aja lah, banyak kali pertanyaannya. Kita datang, kita kasih
Masya Allah, tabarakallah. Begitulah kita memuliakan tamu, memuliakan sahabat. Siap memberikan hadiah? Ustaz Somad ini nampaknya minta hadiah. Bukan untuk saya. Kita membagi hadiah untuk saudara-saudara kita, untuk persatuan remaja masjid, untuk komunitas kita, untuk ini apa nama bendera ini? Hah? Oh ini dia bendera itu. Rimes, remaja Islam, pokoknya itulah dan seterusnya. Nah itu kotak-kotaknya udah siap. Tolong panitia sebarkan, mereka udah siap mau mengasih hadiah. Sebarkan ke ibu-ibu, ke bapak-bapak ini tak usah karena duit mereka megang semua. Untuk bapak juga bapak naikkan ke atas. Ini banyak ikan-ikan paus di atas. Ikan paus, ikan lumba-lumba, bagikan semua. Mereka mau meletakkan. Ibu-ibu yang kebetulan tadi lupa bawa dompet, bawa duit, ada gelang, rantai, anting, subang, gigi emas ada, masukkan ke dalam. Nah, Masya Allah. Begitu menengok kotak ini naik ke atas, detak jantung saya mulai tak normal. Tadi normal aja biasa. Begitu melihat kotak ini naik, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala turun pula. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim. Saya tengok itu, wah besar kali kotaknya, rupanya kotak sampah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nampak kita, kawan kita, pas kita jumpa tidak senyum, jangan cepat menuduh. Kita mesti husnuzan. Jangan langsung cepat. Itu mentang-mentang dulu waktu sama-sama karyawan sama saya di JMS, baik Pak Ustaz. Sekarang mentang-mentang udah naik derajatnya jadi supervisor, sombong, nggak pernah senyum. Rupanya dia mau mencari toilet. Maka alhamdulillah sampai di sini langsung tulisan nampak itu ada toilet. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan suudzon, kita robah prasangka buruk menjadi husnuzon. Berikutnya yang yang kedua. Yang pertama mengucapkan salam, yang kedua membagi makan, hadiah. Kalau enggak ada bagi senyum. Senyum pun tak bisa. Tahu jembatan Barelang, tahu? Nah, pergilah ke sana. Maksudnya bawa terjun kau ke dalam. Masa senyum aja pun tak bisa. Nah, ini Ustaz Somad ini janjinya 20 menit. Tadi saya mulai jam 4. Sekarang udah jam 4.35. Jamaah pun diam aja, pura-pura tak tahu. Sekarang saya pindah ke sana 20 menit. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat? Pripun kabare apik? Ala kita sasudena biado. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak semuanya, yang ketiga adalah menjaga. Yang pertama salam, yang kedua kasih makan. Tak bisa makan, kasih hadiah. Tak bisa hadiah, senyum. Yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kau udah sholat bro? Aku belum sholat lagi. Sholatlah bro. Kawanku kemarin tak mau sholat, akhirnya kami sholatkan kemarin, sholat jenazah. Gitu. Mengajak dia buat baik. Kok aku tengok kemarin jumpaku di tempat diskotik ngapain? Aku itulah pusing kepalaku. Terus
agak menghilangkan stres sedikit. Apa kau jago dalam? Ku dengar 2-3 lagu tak hilang-hilang, akhirnya aku makan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Maka kita nasihati dia, ini ada doanya bro, ini doanya biar berhenti kau pakai narkoba. Apa doanya? Ini, kenapa lain bunyi doanya kok angka-angka? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan diam, perbuatan maksiat ada di depan mata. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Yang punya kekuasaan, atasan, direktur, supervisor, robah dengan tangan. Tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Tak bisa dengan lidah sendiri, pakai lidah Ustaz Somad. Inilah diundang Ustaz Somad dipakai. Saya Pak Ustaz, kalau saya ngomong orang tersinggung Pak Ustaz, sakit hati dia, ngamuk dia dengan saya. Potongan video Ustaz Somad yang ada di Instagram itu, download, share. Yang mana Instagram Ustaz Somad? Itu yang followernya 8 juta itu. Apanya nih Ustaz kok sombong? Maksudnya yang belum follow lah. Kami selalu nonton YouTube Pak Ustaz, tapi kami ambil dari sini, dari sini, dari sini. Bingung kami, YouTube Ustaz yang resmi mana? Itu ada yang resmi. Namanya Pak Ustaz, Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share, grup orang kampung, share, grup satu alumni, share, grup keluarga, share, grup keluarga istri, share, grup mantan, share semua kebaikan-kebaikan, karena innal insana lafi khusr. Manusia ini rugi semuanya. Orang kaya rugi, orang miskin jauh lebih rugi. Kita ini semuanya rugi. Yang untung itu siapa? Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Terutama tentang masalah sholat ini. Kalau punya kawan di JMS ngajak sholat, mengingatkan sholat, ngasih tahu sholat, peganglah dia. Dia adalah teman menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan teman yang seperti ini masih banyak di JMS, insya Allah. Amin. Pak Ustadz, setelah mendengar tausiah Ustadz, alhamdulillah, saya sampaikan ke suami saya pun udah sholat sekarang Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, mudah-mudahan sholat ya Allah. Nah, banyak juga laki kalian yang tak sholat. Kau udah bayar utang sama si anu, sholatnya bukan main, on time, tepat waktu. Tapi bayar utang tidak mau. Tidak bisa duit dimakan duit orang dengan cara haram, ditebus dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ampunkan dosaku. Nggak bisa bro, utang mesti dibayar. Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas tertentu, faktubu, tulis. Kau pinjam duit kau ya? Ya. Ingat ceramah Ustaz Somad kemarin? Kita tulis. Saya pinjam akan bayar 1 Mei. Ini dah 1 Mei tahun berapa? Kalau tidak ada tahunnya, itu berarti Mei artinya maybe yes, maybe no. Jelaskan 1 Mei 2024 sampai 2024 tagih, bawa suratnya. Nih utang kau kemarin, kau yang tanda tangan kan? Aduh, aku kena amnesia sekarang. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Karena lupa perlu diingatkan. Yang mengingatkan ada tulisan, yang menulis, dan ada saksi 2 orang. Kenapa kita selalu lupa? Karena kita menganggap udah kawan, macam saudara, udah kawan dekat, alah dia orang yang baik. Akhirnya pertemanan menjadi permusuhan. Setiap pergi ke kantor asal jumpa dekat dia,
buang muka. Muka jangan dibuang, biarkan aja pada tempatnya. Itu kawan saya Pak Ustaz, kalau udah jumpa, hidungnya pun tak menyaut. Memang hidung tak bisa menyaut. Yang menyaut itu tetap mulut. Putus hubungan gara-gara hutang. Dudukkan dia, dudukkan bersama, kasih tahu, aku belum bisa bayar hutang bro. Dalam Quran bagaimana solusinya? Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, kesusahan, kepayahan, susah bayar hutang, fa naziratun ila maisarah, kasih dia waktu sampai lapang. Kemarin kita janji 1 Mei, kapan kau bisa bayar? Aku kalau Mei belum bisa. Terus insya Allah Agustus. Kapan Agustus? Habis Panjat Pinang kalau menang. 17 Agustus ya, sore. Ya. Kasih Juni, Juli, Agustus, 2 bulan 17 hari. Sampai 17 Agustus sore tagih lagi. Kapan kau bayar? Aduh, aku nampaknya tak bisa ini. Sebetulnya udah mau bayar, bini sakit pula, rumah ngontrak pula, ini lagi itu ini, semuanya kredit. Di rumah itu satu-satunya yang cash cuma 1, bini aku itulah. Yang lain itu kredit semuanya. Tolonglah kau kasih lagi waktu. Nampaknya kalau ku tagih terus, lebih banyak pula lagi bensin ku habis daripada duit yang mau ku tagih. Lebih banyak pula ongkos mau menagihnya lagi. Maka jurus yang ketiga, wa anta saddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Catat, nggak bisa dia bayar, kasih waktu tunda, tak juga bisa. Udahlah, daripada aku capek, setiap aku datang darah tinggiku naik, kolesterolku naik, jantung koronerku naik, udah aku ambil aja lah. Kau makan duit haram tu ambil lah. Ini banyak orang sekarang, dia bilang, Pak Ustaz, saya udah ikhlaskan aja Pak Ustaz, tapi sampai mati saya nggak mau negur dia Pak Ustaz. Ini bukan ikhlas namanya, ini namanya pasrah tapi tak rela. Jadi kalau memang mau kasih, kasih aja. Kalau tidak kasih, maka catat dia. Nanti kalau anaknya mati, bapaknya mati, minta tagih kepada ahli waris. Makanya seringkali orang meninggal, kata sambutan, kalau ada orang tua kami ini hutang piutang, tolong tuntut kepada kami anak-anaknya. Maka bapak ibu semuanya, itu tujuannya apa? Karena sebanyak apapun amal orang, kalau masih ada sangkutan hablum minan nas, tak diterima Allah. Hubungan hablum minallah, sholat, hablum minan nas, hutang piutang. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku. Kata malaikat, dosa kau belum bisa diampuni, status kau pending. Kenapa? Rantang belum kau pulangkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad ini tiba-tiba cerita utang, jangan-jangan dapat bisikan dia. Wallahi tallahi billahi, demi Allah, tidak ada satupun orang JMS ini yang memberikan masukan bisikan untuk saya tentang apa yang mesti saya sampaikan. Dan saya memang ustaz yang tidak bisa dibisik-bisiki. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Enggak ada orang bisa bisiki saya. Dan saya memang tidak bisa dipesan, Ustaz tolong nanti kalau ceramah tentang ini, nggak bisa. Kenapa? Ya nggak bisa aja. Pernah saya dipesan sama ketua masjid, Ustaz Somad, nanti tolong di masjid sampaikan ceramah tentang orang yang sudah berwakaf ke masjid tidak bisa diminta lagi uangnya. Kenapa gitu Pak? Ada jamaah kita yang udah ngasih 300 juta dimintanya balik. Oh, saya gas lah. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang ke masjid diminta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya, haram hukumnya. Sudah saya tausiah, kata Pak Ketua Masjid, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir tuh nggak datang. Maka saya tak mau sindir menyindir. Jadi jangan nanti bapak ibu yang kebetulan suka ngutang, lalu dia, ini jangan-jangan ada bisikan dari panitia. Nggak ada. Panitia tidak bisa intervensi ceramah Ustaz Somad. Ini saya jelaskan untuk apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kunci dengan pengajian Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Cerita tentang sholat, yang nggak sholat tersinggung. Cerita tentang utang, yang nggak mau bayar utang tersinggung. Jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa orang dengar ceramah saya tersinggung, pas pulang meninggal. Ibu ada tersinggung? Takut mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan, persahabatan kita
itu tetap terjaga, insya Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini mesti ada persatuannya, persatuan pegawai. Tujuannya untuk apa? Saling menasehati, mungkin dalam keadaan rumah tangganya, mungkin gajinya, mungkin. Jangan malu minta nasihat Ustadz datang. Ustadz, tolong nasihati suami saya Pak Ustadz, saya udah tak mempan lagi. Dia udah tak peduli lagi sama saya Pak Ustadz. Lalu apa yang ditengoknya? Game online. Dari pagi sampai malam kalau libur di rumah, hari Ahad gak kerja di kantor, menembak musuh yang tak mati-mati. Pas saya larang Pak Ustadz, bang, sholat lah bang, saya pula ditembaknya Pak Ustadz. Nanti didudukkan sama Ustadz, undang Ustadz Harun Hasib, undang Ustadz guru-guru kita. Nanti bapak sama ibu akan didudukkan, duduk. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Insya Allah kalau dia masih waras, dia akan dengar. Yang jadi masalah rupanya dia udah kerasukan game online, Ustadz tuh pula ditembaknya. Ya Allah, suami-suami yang terjerat pinjol, yang terjerat game online, yang terjerat chat online, yang terjerat cewek online, mudah-mudahan diluruskan hatinya dalam akidah iman dan Islam, insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikutnya yang ke dari tadi 4 terus nih. Yang keempat, yang pertama salam, yang kedua kasih hadiah. Kalau nggak bisa hadiah, makan. Kalau nggak bisa senyum. Kalau nggak bisa senyum, mati aja. Yang ketiga amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, kalau dia sakit, jenguk, tengok. Kalau dia sakit, apa yang bisa kami bawa Pak Ustadz? Orang sakit jangan bawakan jeruk. Mana ada orang sakit makan jeruk? Habis dimakan orang sehat. Jadi apa yang kami bawa Pak Ustadz? Ya bawakanlah jarum impus dari JMS. Bawakan jarum cuci darah. Itulah enaknya ibu-ibu yang kerja di JMS ini. Kalau suaminya macam-macam, yang tak pulang-pulang, dia tak perlu marah-marah, tak perlu merepet. Ibu-ibu tempat lain, apanya abang ini nanti kalau abang sakit macam mana nanti kalau abang? Kalau dia dari JMS cukup, bang ini alat cuci darah, bang ini namanya impus bang. Jadi abang macam-macam malam ku cucu. Mudah-mudahan suami ibu baik-baik semua. Mana mungkin istrinya berjilbab baik-baik kalau suaminya tak baik? Mana mungkin diizinkan ya, bang izinkan aku pakai jilbab ya. Aku nggak setuju kau pakai jilbab, muka kau nanti nampak macam nenek-nenek tua. Aku mau kau tetap bergerabang, rambut macam mak lampir. Aku mau rambut kau dicat warna 3 merah kuning kelabu. Aku mau tangan kau kutek hitam macam nyiblorong sundel bolong. Tapi karena suaminya baik, bang nanti sore aku ada pengajian bang di JMS. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergi dengarkan saya. Abang nanti datang? Enggak, karena tertutup. Nah, betul itu. Spesial internal karyawan PT JMS. Laki pun tak boleh datang. Nah, yang keempat, kalau ada yang sakit dijenguk. Saya dalam sebulan saya khususkan waktu untuk menjenguk teman, kawan, sahabat yang sakit. Saya tengok, datang saya menengok, tengok, saya doakan.
Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, ya hayyu ya qayyum. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa bahasa Arab. Tak usah kuat-kuat, pelan-pelan aja. Yang kuat-kuat. Kalau kuat ketahuan kali kita tak bisa baca, tak ingat doanya. Mintakan, ya Allah, sehatkanlah dia, ya Allah. Tapi dia, Pak Ustaz, sakit kali hati saya, Pak Ustaz. Selalu saya diejeknya, Pak Ustaz. Doakanlah, ya Allah, matikan dia cepat, ya Allah. Jangan, tak boleh mendoakan yang tak baik. Boleh jadi setelah itu dia akan menjenguk orang sakit. Jangan terlalu jujur. Ini tengok orang sakit. Mas, aku kok menengok diri ini nampaknya tak sampai hari Jumat selesai. Jangan, bangkitkan semangat dia. Nyadu dia. Aku bro, udah diponis dokter kemarin. Apa kata dokter? Kata dokter, nampaknya umurku ini udah itulah. Sampai sekarang aku udah pakai produk JMS itulah sekarang. Cuci darah, nampaknya mau mati aku ini. Siapa yang bilang? Dokter. Berarti rukun iman kau bertambah jadi 7. Rukun iman yang ke-7, percaya pada dokter spesialis. Kau jangan percaya Allah yang berkuasa. Kalau tak mati, kata Allah tidak mati. Boleh jadi dokter itu mati duluan. Itu bangkitkan semangat dia. Jangan pula kita mengendurkan semangat dia. Begitu juga ibu, kebetulan na'udzubillah, suaminya pula yang sakit. Maka ibu bangkitkan semangat dia. Sabar bang, insya Allah gak lama lagi selesai ini bang. Malaikat maut udah di muka kuning bang. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia dulu tak baik, walaupun dia dulu pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, maka tetap ibu suap dia baik. Makannya bang, makan bang. Abang sholat bang, aku tak bisa berwudu dek. Abang ku tayamumkan bang, tayamumkan. Jangan ibu marah sama dia. Itulah dulu waktu sehat sombongnya, mati. Kalian pun laki-laki, waktu sedang sehat, kepala rumah tangga, kalian yang punya duit, kalian yang gagah perkasa, jangan kalian sombong. Karena ada masanya sehat, ada masanya sakit, ada masanya muda, ada masanya tua, ada masanya gagah, ada masanya lesu, letoy, loyo, lunglai, mati. Saya sekarang sedang tausiah. Tadi pagi di Natuna, sekarang di Batam, besok ke Pekanbaru, habis itu ke Makassar. Waktu sehat, tapi ketika waktu sakit di rumah, siapa yang menjaga? Istri, anak, saudara. Maka jangan sia-siakan orang yang dekat dengan kita. Dan kalau kawan dapat berita, jenguk, tengok. Saya kalau ada kawan, memang selalu saya tengok. Kenapa? Karena menengok orang sakit mengingatkan saya, hai Abdul Somad, sekarang kau sehat. Tapi sampai masanya, karena ada ceramah yang tak masuk lewat telinga, tapi ceramahnya langsung lewat mata. Berikutnya yang astagfirullah, udah jam 5, tak diingatkan sama jamaah. Sudah habis waktu 60 menit. Ini waktu-waktu yang tersisa aja lah. Jadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 5 kurang 5. Jadi orang ini cuma dapat 4 menit sedikit aja nanti. Yang pertama salam, yang kedua kasih hadiah, tak bisa kasih hadiah kasih makan, tak bisa kasih makan senyum. Yang keempat kalau sakit jenguk. Yang kelima yang terakhir kalau mati sholatkan, doakan, iringkan jenazahnya, kuburkan. Habis itu ziarah, datang tahlil. Karena ini adalah hubungan etika pergaulan. Bukan berarti kalau sudah mati utus hubungan kita. Seandainya ibu JMS dapat berita Ustaz Somad mati di Pekanbaru, apakah ibu mau mengirimkan doa? Mau kirim Al-Fatihah? Dari bunyinya tak mau. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pergaulan kita ini tidak hanya sekedar di JMS. Bukan berarti waktu sama-sama kerja, nanti pensiun kita tak ada hubungan. Bersama di Batam, bersama di JMS, bersama di surga Jannatul Firdaus. So sweet. Nanti buatkan baju kaosnya, bersama di JMS, bersama di surga Jannatul Firdaus.
Kalau udah dibuat baju kaosnya, jangan dibawa sholat Jumat, Pak. Kalau sholat Jumat ditengok sama kawan ini, "Mak, aku nggak JMS nih," kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita semua ini akan mati. Sekarang Ustaz Abdul Somad dimuliakan luar biasa. Orang JMS di bawah, di atas kresek. Ustaz Somad di atas pakai karpet 2 lapis. Bunga-bunganya plastik semua. Dimuliakan sampai ke dalam, sepatunya dibuka, diganti dengan sendal putih. Lembut sekali sendalnya. Sampai ke dalam dipasangkan rompi JMS, diminta tanda tangan tintanya emas, penyerahan buku cenderamata, dimuliakan luar biasa. Tapi sampai akhirnya kita semua akan mati. Karyawan JMS mati. Direktur berani klaim orangnya ada. Ustaz jaga juga lah perasaan saya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya mati, pejabat mati, orang-orang yang punya kuasa mati, security dendam mulai nampaknya. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat jenazah, saya buka penutup wajahnya, saya cium. Menetes air mata saya, dingin macam es batu. Ibu nanti kalau ada kawan meninggal, cium. Bapak pun begitu juga, kalau ada kawan meninggal, buka, cium. Tapi yakinkan sesama laki-laki. Ya bini orang dan cium, mengamuk lakinya walaupun udah mati. Betul Bu? Oh, betul kata ibu. Hasil dari gaji di JMS disimpan, ditabung, duit banyak, investasi, dibangunkan rumah yang besar, megah, tinggal. Mobilnya mewah, tinggal. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang kekal abadi mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 8 jam kerja sehari di JMS, maka manfaatkan waktu itu untuk berzikir. Apalagi sedang mulutnya ditutup, gimana mau cerita sama orang? Kalau kerja tutup, tahu cerita gimana? Selama itu takutnya salah pasang pula jarum-jarum. Ya? Maka selama di situ bagus kalian berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Datang supervisor, direktur nanya, gimana kerjanya? Udah siap? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bagus, lanjutkan. Banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ikut tarekat zikir dalam qalbu, Allah 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 Allah. Itu yang saya bingung Pak Ustaz. Kata Habib katanya banyak-banyak sholawat. Kata Ustaz katanya banyak-banyak sholat, banyak-banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kemarin kata mursyid saya katanya banyak-banyak Allah 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 Allah. Itu bingung saya Pak Ustaz. Terus mana yang kau amalkan? Sampai sekarang belum ada yang saya amalkan Pak Ustaz. 3 amalan. Yang pertama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tapi saya istighfarnya nggak pakai nyanyi-nyanyi kayak ustaz gitu. Ya nggak usah pakai nyanyi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apanya nih? Mengamuk kok berarti. Saya Pak Ustaz istighfarnya nggak pakai suara Pak Ustaz. Bagus dalam hati. Saya istighfarnya nggak pakai tasbih Pak Ustaz.
pakai tasbih digital yang diletakkan di jari. Bagus, tapi pelan-pelan. Ini sekarang saya tengok ada orang berzikir, cepat kita cepat. Apa? Gimana bertasbih cepat-cepat? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rasulullah, ayul amal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Wa lisanuka ratbun bi dzikrillah, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Jadi selama bekerja di JMS, waktunya efisien, tidak cerita aib orang, hatinya berzikir, dapat pahala, dunianya dapat gaji, akhiratnya dapat pahala. Sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa begitu? Karena mereka pegawai JMS. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah pulang ke rumah, matikan handphone, ganti baju, mandi bersih, berikanlah waktu untuk keluarga. Ingat Bu, ibu sudah dari pagi datang kemari, mestinya makan siang dengan anak dan istri nggak bisa, mestinya mereka diperhatikan nggak bisa, mestinya dia dapat belayan kasih sayang nggak bisa. Masih ada sisa-sisa waktu, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Maka sisa waktu itu fokuskan untuk mereka di rumah. Buatkan teh manis. Bang, oh my honey, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Minum. Tehnya sama, gulanya sama, gelasnya sama, kan bisa buat sendiri. Bukan itu masalahnya, Besti. Hati dia perlu kelembutan. Dia sudah kau tinggalkan dari pagi. Tapi kan Pak Ustaz, saya kerja ini kan untuk membantu keluarga juga. Kalau saya tak kerja nanti mati dia. Walaupun duit kalian banyak, Bu, walaupun bapak di rumah, maka sesungguhnya dia tetaplah kepala rumah tangga. Besarkan hatinya, pulang ke rumah, tapi jangan pula terlalu jujur. Bang, walaupun duitnya aku yang banyak, walaupun kau di rumah pengangguran, makan tidur aja kerja kau, tapi kau kepala rumah tangga, bodoh. Janganlah kalian bilang begitu. Jaga perasaan dia, jaga hati dia. Bang, berapa banyak dulu yang meminang aku waktu di kampus, kutolak. Berapa banyak dulu yang jatuh cinta sama aku, melamar, ngirim surat, kutolak. Kesalahanku yang paling fatal dalam hidup adalah jatuh cinta sama kau lah, Bang. Saking cintanya aku sama kau, Bang, ku tinggalkan ayahku, Bang, ku tinggalkan, ku relakan semuanya demi untuk kau. Sekarang aku kerja, semua aku kasihkan, Bang. Jangankan gajiku, nyawa aku kasih, Bang. Tapi kalau kau macam-macam, ibu kasih waktu untuk dia, untuk anak-anak juga begitu. Jangan sampai anak datang bawa kertas, mama, ini nilai adik, ma, ini kata guru tadi nilai adik bagus, pergi sana. Datang dia lagi, langsung dipoto. Anak nih foto. Anak resek datang ganggu mama sedang ambil 100. Kenapa? Sampai masanya nanti, ketika masa genting, masa susah, masa sulit, yang setia bersama kita hanyalah keluarga dan amal soleh, amal soman. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin abibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Anda ingin walimah, Anda ingin akikah, Anda ingin nikah, jangan lagi undang keyboard tunggal dan nyanyi dangdut. Undanglah Hadrah Arda Banjari. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini kadang udah ngaji, udah ikut hijrah, udah pengajian Ustaz Somad, tapi pas pesta anak masih lagi lagu Kiam Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, pulang-pulang berbadan dua.
Alhamdulillah semuanya sudah dapat waktu 1, 2, 3, 4, 5. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Berikut saya jawab pertanyaan. Saya udah habis ceramah 60 menit. Kalau saya tambah 60 menit lagi sanggup? Ibu kuat? Bapak kuat? Saya tak kuat. Saya nanti malam masih ada tos. Kalian enak duduk. Aku yang bercakap di sini. Saya jawab dulu pertanyaan ya, boleh? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendapatkan lelaki yang baik? Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik. Yang amin yang belum lelaki aja. Ini anak udah 3, amin. Kalian yang belum ada suami, kalau mau mencari jodoh yang baik, mereka sedang ada di sana. Yang senyum yang belum berbini aja. Ini anak udah susun paku, senyum bulan. Kalau laki-laki melihat perempuan, yang dilihat itu 4. 5 lihat, anak orang kaya, sawitnya luas, karetnya banyak, ayahnya sudah sakit-sakitan, anak setunggal semata wayang. Yang kedua, wali hasabiha, bangsawan, darah biru, raden, datuk, orang hebat. Wali jamaliha, cuan, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, pipinya bak pau dilayang, bibir bak delima merekah. Entahlah. Yang keempat, walidiniha, taat beragama, jilbabnya panjang, tudung labuh, baju kurung, matanya tunduk, tak berkedip-kedip. Allah tak berkedip. Itu kalau laki-laki menengok perempuan. Kalau perempuan menengok laki-laki, kata Nabi 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Wahai ayah-ayah wali kalian, adik-adikku, kalian punya ayah namanya wali, bukan kalian nyari sendiri. Kalau datang laki-laki meminang kalian, 2 saja. Dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, terimalah dia. Hai bapak-bapak, kemana aku bercakap ini? Oh ini. Hai bapak-bapak, atuk-atuk, paman-paman, abang-abang yang punya anak gadis, kalau datang anak laki-laki ini nanti meminang anak kalian, cucu kalian, ponakan kalian, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Jangan nanti kalian nilai karena hartanya. Begitu datang laki-laki minang buka gorden, inilah dia yang kulihat dalam istiqomah. Memang inilah mobilnya, ini memang merek ini, memang merek. Tak usah saya sebutkan mereknya, nanti jadi iklan gratis. Enggak dia. Dinikahkanlah tanpa ditengok fit and proper test, langsung nikahkan. Begitu seminggu setelah bulan madu, anak menangis balik. Mama, kenapa kau menangis mama? Kenapa kau menangis? Rental. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka pandanglah pada agama dan akhlaknya. Berapa banyak yang waktu nikah dulu tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ada rezeki berdua. Iyakunu fuqada yughnihimullah. Kalau dia susah, Allah akan membukakan pintu rezeki insyaallah. Carilah sesuatu yang tak akan lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Iman dan takwa. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tips untuk bisa mengarahkan anak ke hal-hal yang lebih baik dan melakukan yang bermanfaat. Anak dalam kandungan sampai lahir balita, tiap hari didengarkan speaker Quran. Yang punya speaker Quran dengarkan non-stop. Di kamar di rumah saya speaker Quran tak pernah berhenti, terus non-stop, hidup terus. Kecuali mati lampu, habis baterai. Hidup terus. Surat Al-Baqarah untuk mengusir hantu setan di bawah tanah di rumah bolak-balik. Kalau untuk menghafalkan anak yang udah umur 1 tahun, 2 tahun, surat pendek diulang-ulang terus. Wadduha, terus wadduha. Maksudnya wadduha dari awal sampai akhir. Bukan wadduha diulang. Wadduha, 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 wadduha. Bukan itu.
Lalu kemudian pada umur-umur berikutnya biasakan dia mendengar yang baik-baik, lemah lembut. Usia TK, masukkan ke TK Quran. Masukkan ke TK Quran. 1 tahun hafal juz amma. Tamat TK hafal juz amma. Habis itu SD Islam, SD Quran. Untuk SMP SMA tidak ada tawar menawar, mesti masuk ke pondok pesantren. Tak ada tawar menawar. Anak saya, keponakan saya wajib hukumnya masuk. Kau keponakanku masuk pondok. Kalau aku tak mau, aku pecat jadi keponakan. Karena saya tak sanggup mengawal dia. Internetnya, gadgetnya, handphonenya, pacarannya, LGBT-nya, mallnya, pergaulannya, tak sanggup saya ngawal. Maka yang bisa menyelamatkan hanya pondok pesantren. Jadi waktu di rumah bacakan Quran, doakan. Tiap malam ibu mesti berdoa minta kepada Allah. Dan ibu jangan berhenti merepet. Kau sedang di mana, pulang jam berapa? Macam mesin pompong rusak. Kalau ibu sudah berhenti bercakap, berhenti ngomong, kiamat sudah terjadi di dalam rumah kita. Ibu siap merepet? Ibu memang malu bilang siap, dalam hatinya siap. Apa kata suaminya? Istri saya itu, Pak Ustaz, jangankan anak, aku pun direpetnya juga. Abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Duit gaji mana? Kunci motor mana? Ibu yang merepet begitu, kalau bapak punya bini merepet begitu, selamat Pak, karena kalian selamat di azab kubur. Nanti pas dikubur, pas malaikat ngomong azab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali di rumah. Kalau ada istri yang selalu menanya suaminya, sedang di mana, pulang jam berapa, duit mana, gaji mana, kunci motor mana, itu maknanya dia mau menyelamatkan kalian dari pelakor. Karena sekarang godaan luar biasa. Betul Bu? Betul mereka. Ada teriakan kepuasan hati yang luar biasa. Itulah kaji kita pada petang hari ini, dari mulai jam 4 sampai jam 5.15 selama 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan bernilai amal so. Apa namanya Bu? Naikkan ke atas. Bang, ambilkan. Ala hadiniya wa kulli niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.